Shalom anak-anak, apa kabar? Coach Tia berharap anak-anak tetap sehat, semangat, dan sukacita. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian berjudul Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita ulang sekali lagi. Ayo penuh semangat anak-anak. Sambil berdiri boleh anak-anak ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang istirahat tidur malam kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati, telinga, dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Daud versus Goliat. Ayatnya diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-49. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Sekali lagi ayatnya dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-49. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Begini ilustrasinya. Teknologi transportasi online seperti Gojek sudah ada di Indonesia sejak tahun 2010. Perusahaan itu makin berkembang dan saat ini lebih dari 50 kota di Indonesia sudah ada Gojek. Jika melihat perkembangannya, perusahaan transportasi online itu berkembang sedemikian rupa sampai mengalahkan perusahaan transportasi yang lebih dulu berdiri.
Mengapa perusahaan baru itu dapat mengalahkan perusahaan raksasa yang sudah ada sebelumnya? Hal itu karena pendirinya dapat melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain sebelumnya. Ia tidak menggunakan mobil sebagai alat transportasi, melainkan motor yang sesuai dengan konteks di Indonesia. Pertempuran Daud dan Goliat sangat menarik untuk kita perhatikan. Daud yang bertubuh kecil berhadapan dengan Goliat yang bertubuh besar. Terlihat sekali perbedaan antara Daud yang mewakili bangsa Israel dengan Goliat perwakilan dari orang Filistin. Daud seorang gembala berhadapan dengan Goliat seorang tentara. Jika dilihat dari situasi itu, Goliat seharusnya menang. Namun, ada satu hal yang membuat Daud justru memenangkan peperangan itu, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang membuatnya memiliki keberanian untuk menghadapi Goliat yang besar. Penyertaan Tuhan yang membuatnya dapat melihat peluang dengan mengarahkan batu ke dahi Goliat. Daud yang kecil dapat mengalahkan Goliat yang besar karena Tuhan menyertai dan memampukan Daud untuk melihat peluang dengan baik. Ketika berhadapan dengan tantangan besar, kita bisa memilih untuk kabur atau menghadapinya. Goliat adalah tantangan besar bagi Daud. Tetapi ia tidak melarikan diri. Ia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Daud dapat mengalahkan tantangannya. Andalkan Tuhan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Tuhan akan memimpin kita untuk melihat setiap peluang yang dapat kita upayakan. Mari anak-anak kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami menjadi lebih semangat dan lebih percaya diri dalam menjalani hari kami. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang hari kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalani aktivitas kami akan belajar. Kiranya Tuhan memberkati dan juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, demikianlah renungan kita pagi ini. Semoga kita semakin semangat untuk menjalani hari ini. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.